bertempat di perusahaan bernama Wavelike yang sedang melakukan penawaran untuk robotnya, di mana robot tersebut juga bisa di-custom dari pembelinya, termasuk wajahnya mau seperti apa, bodinya gimana, dan lain-lain. Pokoknya yang penting Kelvin kalian bisa oke. Berpindah di mana seorang agen bernama William yang sedang bertemu dengan bos perusahaan tersebut. Atas kerja keras William, bos tersebut menghadiahkan robot yang menyerupai istrinya, yang diketahui bahwa istri William sudah meninggal. William yang melihat robot itu untuk pertama kalinya, William pun merasa sangat kagum dengan kecantikan robot tersebut yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Sesampai di rumah William, robot yang diberi nama Meredith ini mulai diperkenalkan mengenai tata cara kehidupan manusia dan disetting untuk memenuhi apa saja yang diinginkan oleh pemiliknya. Di malam pertamanya, William langsung menguji coba robot tersebut dengan melakukan pengentitan. Selesai dengan itu, Meredith kembali ke tempat tidurnya yang khusus untuk melakukan pengisian baterai. Keesokan paginya, Meredith yang langsung mempersiapkan sarapan untuk William yang sedang melihat berita, di mana berita tersebut memberitakan tentang terjadinya demo besar-besaran untuk mendukung organisasi bernama Skyr, dan organisasi tersebut menganggap bahwa robot berhak untuk hidup bebas dan tidak hanya sebagai pemuas hasrat saja. Tak lama setelah itu, William pun akhirnya pergi bekerja dan diketahui bahwa William bekerja di bagian pelayanan untuk mencari robot yang telah diculik oleh organisasi Skyr tersebut. William sendiri merupakan agen yang cukup handal, di mana dia berhasil membebaskan 10 robot dari 10 penculikan di minggu ini. Para agen yang selalu sikap untuk memantau di setiap rumah yang sudah dicurigai. Setelah terkonfirmasi, mereka pun segera bergerak untuk menyelamatkan robot yang sudah disekap. Di sisi lain, robot Meredith yang juga disetting untuk bermimpi, dan di dalam mimpi tersebut Meredith yang sedang berada di sebuah pesta ulang tahun untuk dirinya sendiri. Terlihat banyak sekali orang di sana termasuk William, tetapi dari mimpi tersebut Meredith terganggu oleh seorang pria bertopeng misterius yang memberikan sebuah gambar berupa burung berwarna merah. Keesokan harinya, Meredith yang bersepeda yang berniat untuk berkeliling di sekitar rumah tiba-tiba dikejutkan oleh wanita misterius yang menghalangi jalannya, yang membuat Meredith nyungsep dan terlempar dari sepeda. Dan yang menarik, si wanita misterius itu mengetahui nama Meredith dan menyuruhnya untuk mengingat sesuatu. Meredith yang kebingungan pun pulang dan menceritakan apa yang dialaminya di mimpi dan juga tentang wanita barusan yang ia temui. William pun menganggap bahwa wanita misterius tersebut sudah hal biasa dan hanya merasa sirik dengan robot wanita yang menjadi idola para pria. Di hari berikutnya, sesaat William bekerja, Meredith yang di rumah sendirian pun didatangi oleh wanita misterius yang sempat membuatnya terjatuh, dan diketahui bahwa wanita misterius tersebut bernama Louis. Meredith pun juga menanyakan pria bertopeng yang datang di mimpinya, di mana wanita tersebut menjelaskan bahwa pria itu bernama Kin dan dia sangat ingin bertemu dengan Meredith. Setelah cukup dengan jawaban tersebut, Louis pun langsung pergi dari sana. Di malam hari, Meredith yang merajut gambar burung yang sempat ia terima di mimpinya, dia pun juga menceritakan kejadian siang tadi kepada William. Mendengar hal itu, William pun merasa panik dan memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack. Tak lama Jack yang datang di rumahnya dan mereka berdua berniat untuk melacak pria bertopeng yang ada di dalam mimpi Meredith. Dengan sebuah alat, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam mimpinya. Di sana dilihatkan pria bertopeng yang kembali muncul, dan pada momen tersebut pria itu melepaskan topengnya dan memperkenalkan diri
dan sengaja memberikan suatu alamat untuk bertemu Meredith di dunia nyata. Setelah itu Jack dan William pun langsung pergi ke alamat tersebut. Mereka pun berpencar dan ternyata di sana mereka tidak menemukan apa-apa selain patung yang menyerupai Kin. Sadar bahwa semua ini hanyalah jebakan, William pun memutuskan untuk pulang dan menemui Meredith. Tetapi beruntung tidak ada satu hal pun yang aneh yang menimpa Meredith. William pun yang punya ide, di mana dia meminta Jack untuk memasukkan ke dalam mimpinya Meredith. Namun Jack mengingatkan bahwa William tidak boleh bersinggungan ataupun memukul Kin ketika di dalam mimpi tersebut, yang karena jika hal itu terjadi maka akan merusak di kehidupan nyatanya. Sepakat dengan perjanjian tersebut, Meredith bersama William pun akhirnya bisa tidur dengan sebuah alat yang disambungkan satu sama lain. Tak lama mereka pun mulai bertemu dengan Kin. Dan saat itulah William yang tidak mempedulikan janjinya, dia pun memukul Kin tanpa henti sehingga di saat Kin akan dihabisi oleh William, saat itulah Meredith terbangun dan membuat William gagal untuk menghabisinya. Akibat hal itu, Jack pun langsung marah kepada William dan menjelaskan bahwa William sudah melanggar aturan untuk tidak bersinggungan dengan orang lain. Selanjutnya, William sengaja mengirim Meredith ke kantor pusat Wavelight, di mana Meredith bertemu dengan banyak robot-robot wanita yang akan dihapus ingatannya. Beruntung salah satu robot yang baik hati dan menjelaskan tentang cara menyembunyikan seluruh ingatannya agar tidak terhapus. Berpindah ke rumah Jack, di sana Louis yang bertemu dengan istrinya Jack dan memberikan sebuah file. Bersamaan dengan itu, Meredith yang sudah kembali ke rumah dengan ingatan yang sudah dihapus. Dan William pun kembali mengajarkan Meredith yang sama seperti diajarkan pertama kali kepada Meredith. Tak lama setelah itu, Jack yang sengaja datang ke sana dan memberitahu fakta tentang William, bahwa William ternyata sempat menewaskan Kin di dunia nyata, di mana dia sengaja melakukannya yang tak lain karena demi merebut Meredith ke tangannya. Yang hal itu dilakukan di saat Meredith masih menjadi manusia normal, sekaligus menjadi istrinya Kin. Rekam jejak yang terkuak dengan jelas di dalam sebuah file yang diberikan oleh Louis. Merasa tak terima, William pun menembak Jack dan membuatnya harus tewas saat itu juga. Meredith yang melihat kejadian tersebut dan berkata bahwa tewasnya Jack sangat mirip dengan kematian dari Kin atau suaminya. Dan sebenarnya sedari awal ingatan Meredith tidaklah terhapus, bahkan bisa menggambarkan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan Kin dan dirinya. Yang menarik di sini adalah bahwa Meredith hanya berpura-pura bodoh saja, yang pada akhirnya William pun harus tewas di tangan Meredith, di mana kedua tangannya sengaja dipatahkan dan dia disekap dengan sebuah bantal. Dan posisi tewas tersekap adalah posisi sama seperti William menewaskan Meredith sebelum dia berubah menjadi robot. Dan faktanya bahwa Meredith merupakan seorang pemimpin organisasi Skyr itu sendiri. Kematian William pun diumumkan oleh Wavelight, dan saat itu juga Wavelight menyuarakan peperangan terhadap Skyr, yang dimana dengan jelasnya mereka akan mengirim William yang sudah diubah menjadi robot. Meredith sebagai pemimpin pun tidak sabar untuk bertemu dengan William demi bisa menewaskan untuk kedua kalinya.